Hai guys, jadi di minggu kemarin kami diberi kesempatan untuk mewawancarai pengusaha sampah terkenal loh. Dan ini dia hasil wawancaranya. Sebelum sukses dan banyak penghargaan yang didapat oleh Pak Bedowi, ini adalah kisah dari sejarah pengusaha sampah. Mungkin kalian semua tahu dan tidak asing lagi tentang permasalahan di Indonesia yang sangat amat tidak habis dan sangat amat tidak dapat dipecahkan, yaitu tentang sampah. Apalagi tentang sampah plastik yang mungkin bisa saja dia bisa teruraikan atau bisa hilang ketika sudah berusia 25 tahun baru bisa diuraikan. Sehingga ada salah seorang tokoh yang menginspirasi kita semua menciptakan sebuah inovasi tentang bagaimana cara mengolah sampah sehingga sampah tersebut menjadi sebuah barang yang dapat bermanfaat. Siapa sih tokoh tersebut? Yaitu Muhammad Bedowi. Ini adalah tokoh dari Bekasi. Berawal dari tekad yang kuat dan keberaniannya dalam mengambil resiko, Bapak Muhammad Bedowi meninggalkan pekerjaannya sebagai auditor, menjadi seorang pemulung sampah yang sukses sampai saat ini. Bayang nggak, usaha yang dia jalanin itu dimulai dari diri dia sendiri. Dari awal dia pengumpulan sampah plastiknya, dimulai dari pagi buta nih atau malam mungkin sekalipun dia mencari berkeliling ke masyarakat mencari sampah plastik. Dan setelah itu proses ini juga memerlukan tahapan-tahapan tersendiri, dari mulai memisahkan sesuai dengan warna, lalu mencacah hingga menjadi plastik yang berukuran lebih kecil. Pola kerja seperti itu pun banyak sekali rintangannya. Salah satunya yaitu dengan mesin yang cepat rusak, dan beliau sedikit kewalahan dalam mengelolanya. Karena mesin itu selalu mogok dan rusak, juga mengganggu pekerjaan menjadi tidak selesai-selesai. Disinilah beliau fokus untuk memperbaiki mesin tersebut. Dia juga sibuk mencari orang yang tahu soal mesin. Dia belajar dari situ secara otodidak hingga berhasil menciptakan mesin yang berkualitas. Dan disinilah ia juga memikirkan sebuah ide-ide usaha untuk menjual mesin-mesin buatan dirinya. Dan kalian tahu, mesin-mesin ini tersebar di seluruh Indonesia. Yang mengejutkannya, mesin-mesin ini juga terjual sampai ke luar negeri. Hebat bukan Pak Bedowi ini? Penghasilannya pun bisa sampai 1, miliar per tahun loh. Dengan keberhasilan ini juga, PT Majestic Buana ini bekerja sama dengan 60 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, PT Majestic Buana ini juga terbagi menjadi 3, yaitu Majestic Buana Cipta Cemerlang, Majestic Buana Cipta Guna, dan Majestic Cipta Buana Mitra. Dari hasil kerja kerasnya dan kekuatannya, Bapak Muhammad Bedowi mendapatkan banyak sekali penghargaan-penghargaan, yaitu salah satunya menjadi juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional yaitu pada tahun 2006, dan juara 1 wirausaha terbaik se-Indonesia pada tahun 2009, dan peraih penghargaan pria sejati pengobar inspirasi 2010, peraih penghargaan Indonesia ASEAN Young Green Soldier Award pada tahun 2011, dan masih banyak banget penghargaan yang didapat oleh Pak Bedowi. Hebat bukan? Nah, di sini aku bakal sedikit ngejelasin tentang struktur organisasi perusahaan, yaitu paling atas ada komisaris, kedua direktur utama, yang ketiga direktur operasional, dan yang keempat direktur keuangan. Bawahnya ada marketing pemasaran, sales, operator, dan distributor. Oke, selanjutnya yaitu ada deskripsi tugas. Yang pertama yaitu deskripsi tugas tentang direktur utama. Direktur utama apa sih tugasnya? Tugasnya yaitu menyusun strategi atau perencanaan bisnis yang dapat mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih baik lagi agar perusahaan itu dapat berkembang dengan baik dan pesat. Lalu ada direktur operasional, yaitu tugasnya bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional perusahaan, termasuk proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan operasional tersebut. Lalu ada direktur keuangan,
yaitu bertanggung jawab atas kinerja perusahaan, mengawasi laporan keuangan perusahaan, menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan perusahaan, serta meminimalisir resiko keuangan yang mungkin merugikan perusahaan, melihat secara jeli peluang perusahaan tersebut. Marketing pemasaran, meriset dan mengembangkan produk dalam sebuah perusahaan. Operator, langkah awal dalam pekerjaan ini adalah menyortir sampah-sampah dari sampahnya, lalu setelah disortir, selanjutnya masuk ke dalam tahap cacahan sampah dan siap masuk ke dalam mesin blower untuk tahap pengeringan sampai akhirnya lanjut ke tahap produksi barang. Dalam pengoperasian ini, dibentuklah departemen-departemen di Majestic Buana Group, di antaranya 1. Majestic Buana Cipta Cemerlang, yaitu mengirim plastik sampah sehingga menciptakan barang yang menjadi barang yang cemerlang. 2. Majestic Cipta Buana Group adalah unit untuk menghasilkan barang yang mengandung hasil terapan. Di sisi lain, ada unsur seni tapi lebih mengutamakan dalam kegunaannya. Majestic Cipta Buana Mitra Selaras adalah unit yang menyelenggarakan